melaporkannya ke kejaksaan? Jadi gini, kan kita mempunyai program besar di BUMN dan tentu kita kerjasama sama KPK tetap kita jalankan seperti misalnya LKHPN, laporan kekayaan negara. Lalu banyak juga konsultasi yang kita lakukan dengan KPK seperti pendampingan dan lain-lain kita tetap lakukan. Nah, memang kebetulan dengan kejaksaan ini waktu itu sejak awal kita punya sepakat program besar reformasi BUMN, di mana tidak hanya kita menindak ya dengan hal-hal yang sudah ada, tapi kita memperbaiki seluruh sistem administrasi. Contoh tadi Garuda, kan kita melihat apa? Mereka beli pesawatnya dulu, tapi belum nentuin rute. Nah berarti itu kan sistem administrasi secara menyeluruh yang salah. Dan perbaikan daripada Garuda itu tidak bisa hanya dilihat dari kasus korupsi, tapi kasus juga bagaimana bisnis plan atau strategi daripada secara korporasi itu harus dibenahi secara total. Nah itulah kenapa awalnya juga kan saya sama melaporkan waktu itu Jiwasraya. Nah, jadi konteksnya bukan masalah KPK, kepolisian, kejaksaan, tetapi memang program besarnya dari awal sudah waktu itu menjadi bagian daripada transformasi bersih-bersih BUMN itu bersama kejaksaan. Dan diawali dengan Jiwasraya waktu itu. Lalu habis itu Asabri, nah hari ini Garuda gitu. Apakah ada kasus-kasus lain yang sedang ditangani KPK dan kepolisian? Ya ada. Ini ada indikasi nilai dugaan korupsinya cukup fantastis nggak sih Pak Erik tadi, penyelesaian lebih besar tadi? Kembali yang saya laporkan kepada kejaksaan hari ini sesuai dengan audit investigasi BPKP itu kan memang masih fokus kepada pengadaan ATR 72600, di mana di situ sudah ada angka-angkanya. Tetapi kan kembali nanti pihak kejaksaan yang akan bicara kalau ini kerugian negara ataupun ada yang namanya korupsi di bawah tangan atau pengembalian komisi dan lainnya itu dari kejaksaan. Nah, tapi kita didasari daripada audit investigasi BPKP, jadi bukan audit pribadi. Ini benar-benar BPKP sebagai sebagai auditor negara. Tapi ada kecurigaan terhadap direksi lain nggak sih Pak Erik? Kan kalau kita lihat kasus ini kan Pak ES kan sebenarnya sudah divonis. Apakah ada indikasi menyasar ke pejabat? Pembelian pesawat itu kan tidak terjadi hanya di tahun 2013. Nah itulah yang sedang pihak kejaksaan memapping sampai mana titiknya. Nah tadi juga kan sempat berdiskusi dengan Pak JA sendiri, contoh misalnya mengenai bombardir. Nah kembali saya bilang investigasi auditnya masih berjalan, jadi saya juga tidak mau mendahului. Tapi kalau ini kan sudah tutup, jadi udah ada black and white-nya dari Pak Tek. Nah itu yang makanya kita serahkan. Seperti juga kalau Jiwasraya dulu awalnya juga BPKP ya, kalau ingat itu. Nah waktu itu terus kita juga berkoordinasi dengan BPK karena ternyata BPK juga punya data audit juga gitu. Jadi ya bukan nggak mungkin juga nanti kita mendapatkan data juga dari BPK atau yang lainnya untuk demi penyelesaian Garuda secara menyeluruh gitu. Berarti ada jenis-jenis pesawat lainnya lagi yang potensi untuk ini Pak? Ya kan yang tadi disampaikan juga Garuda itu merupakan industri pesawat terbang yang jumlah pesawatnya terlalu banyak macamnya. Sedangkan kalau industri pesawat terbang lain, contoh misalnya kayak kita benchmarking dengan Qatar Airways atau dengan Emirates, jenis pesawatnya nggak terlalu banyak. Kalau Garuda itu terlalu banyak. Nah, akhirnya apa? Kalau terlalu banyak, maintenance-nya jadi sulit. Dan rute penerbangannya pun jadi akhirnya kan tidak dengan menyeluruh bisa tahu titik-titik mana gitu. Ada dugaan indikasi permainan juga sih Pak? Kenapa? Ada indikasi dugaan permainan juga nggak karena terlalu banyak jenis pesawat ini? Ya itu yang saya bilang ya indikasi itu pasti ada. Tetapi kan selama itu belum dibuktikan secara hitam putih kita tidak bisa menuduh. Nah kalau ini sudah ada investigasi auditnya, jadi sudah ada black and white-nya.